Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa uhayyikum tahiyatan thayyibatan min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu tentang menjadi manusia seutuhnya, dan ini insya Allah akan menjadi silsilah mungkin sampai akhir Ramadan kita nanti, berfokus pada tema ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan atau kita sudah uraikan unsur penciptaan manusia, di mana manusia terdiri dari unsur jasad dan unsur roh. Unsur roh inilah yang memberikan nilai terhadap unsur jasad. Nah, kalau jasad tanpa roh itu tidak ada artinya. Makanya fa idza sawaituhu, ketika penciptaan secara jasad itu sudah sempurna, sawaituhu wa nafakhtu fihi mir rohi, lalu kami tiupkan rohku ke dalam jasad yang sudah didesain dengan sempurna itu, baru manusia itu memiliki nilai faqa'u lahu sajidin. Sampai malaikat pun itu tunduk dan sujud. Karena manusia saat itu ketika sudah memiliki roh, dia memiliki arti. Roh ini, di dalam roh itu ada hati, dan hati ini memiliki fungsi akal. Yang kedua adalah fungsi nafsu, keinginan-keinginan. Dan yang ketiga adalah fungsi perasa. Ya. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa antara anggota jasad saja itu ada keterkaitan yang erat, tidak bisa dipisahkan. Dan demikian pula keterkaitan antara jasad dan dengan akal. Jasad dengan akal ada keterkaitan. Akal dengan jasad ada keterkaitan. Kemudian perasaan dengan jasad juga ada keterkaitan. Ya, ada keterkaitan. Kemudian juga keinginan-keinginan dengan jasad itu juga ada keterkaitan. Makanya kalau menarik mata ada keinginan gitu kan. Ada langsung gitu masuk gitu. Kalau tidak ada keinginan tidak bergerak gitu. Nah, itu karena ada saling keterkaitan antara satu sama lain, begitu. Nah, kalau ini sudah terputus salah satunya, itu kayak sambungan listrik itu mati, tek gitu. Ya, kalau akal itu sudah terputus, tek, sudah tidak ada kesadaran sama sekali, begitu. Dan apa yang dilakukan oleh jasad itu sudah tidak diketahui, dia nggak sadar. Gitu. Orang gila itu dia nggak tahu apa yang dilakukan, begitu. Jangankan gila ya, kalau tidur saja itu tidur karena akal pikiran dia sedang off gitu. Kalau dalam kondisi seperti itu dia tidak merasa, dicubit-cubit gini nggak bangun begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ada keterkaitan satu sama lain. Tapi kemarin yang kita sampaikan bahwa di dalam hati ini ya, di dalam roh itu ada hati, dan hati itu adalah rajanya. Kalau dialah yang raja, inilah yang mengendalikan semuanya itu. Kalau dia baik, maka dia baik.
Ya semua apa namanya diri manusia itu akan baik. Kalau ini buruk maka dia buruk. Dalam hadis disebutkan dia dia ada segumpal darah, kalau ini baik maka dia baik, kalau dia buruk maka dia buruk. Maka yang pertama kita sebutkan bahwa hati itu memiliki posisi yang betul-betul penting di dalam diri manusia. Yang pertama tadi kita sebutkan dia sebagai raja. Ya, ini digambarkan oleh Imam Ghazali. Ya, kemarin kita sudah sebutkan bahwa jiwa manusia itu seperti anggota tubuh. Ya, dia ada akal. Akal ini perdana menteri. Kemudian nafsu itu wali kota. Kemudian emosi atau perasaan dia polisi. Dan kemudian ada hati dia raja. Dan ada fisik, dan fisik itu adalah wilayahnya. Tapi yang memimpin adalah raja ini. Ya, yang memimpin adalah raja. Ya, ini Imam Ghazali mengatakan karena nafsu itu kecenderungannya dia buruk, ya, demikian al-ghadab atau angkara murka itu kecenderungannya buruk, maka raja hati dia harus bermusyawarah dengan perdana menteri untuk mengendalikan wali kota dan polisinya. Sehingga dengan demikian kalau antara raja, ya, antara hati kemudian dengan akal itu kemudian bisa bersatu, itu kemudian dia akan bisa mengatur kerajaan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, karena dia pentingnya itu dia menjadi objek diperebutkan, ya, antara setan dengan malaikat. Ya, kita tahu setan itu bahwa letak manusia itu intinya ada di hati. Makanya kalau orang itu kan kalau sudah kena hatinya itu semuanya dikasihkan. Ya, kalau orang sudah jatuh cinta, hatinya sudah bisa diambil begitu, maka itu semuanya dikasihkan. Dia rela memberikan apapun. Nah, setan paham itu. Saya paham itu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga tahu, maka memerintahkan malaikat untuk menjadi benteng. Jadi sehingga terjadi pertempuran yang terus-menerus. Kita gambarkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat. Yang masuk ke dalam hati itu ada dua. Ya, yang mempengaruhi hati itu ada dua. Yang pertama adalah yang terlihat. Ya, yang pertama adalah yang terlihat. Yang terlihat ini apa? Zahir, dan dia adalah lisan, mata, telinga, tangan, kaki, penciuman. Dia melewati mata bisa masuk ke hati. Kan? Makanya cinta itu kan katanya dari mata turun ke hati. Nah, begitu. Itu karena memang itu jalan masuk. Ya. Lalu yang kedua, yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini apa? Batin. Metafisik, yang tidak terlihat. Kalau yang di atas itu yang terlihat atau yang fisik. Nah, batin ini ada apa? Yang seperti yang kita bahas. Dia ada syahwat, keinginan-keinginan. Yang kedua, dia ada emosi, ya, al-mizaj, emosi. Kemudian yang ketiga, dia ada al-ghadab, ya, murka. Ya, murka. Nah, ini masuk dia lewat sini. Masuk bisa menembus ke dalam hati. Ya, bisa menembus ke dalam hati. Lalu Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kita di dalam batin ini nanti ada akal, ya, seperti yang kita sebut. Dan dia dimulai dari hayalan. Ya, dimulai dari hayalan. Setelah ada hayalan, itu ada yang setelah ada hayalan itu ada yang disebut dengan lintasan pikiran. Ya, lintasan pikiran. Jadi kalau kadang-kadang melihat sesuatu, ya, kayak melihat sesuatu, itu langsung terpikir sesuatu, gitu. Lintasan pikiran. Ya, dari lintasan pikiran dia kalau menguat menjadi keinginan. Ya, menjadi keinginan. Lalu kalau dia ada keinginannya menguat lagi, akan menjadi tekad.
Ya, akan menjadi tekad. Dan tekad ini kalau dia menguat, dia menjadi niat, dan niat itu diwujudkan di dalam perbuatan. Jadi terjadinya perbuatan itu melewati periode-periode ini. Ya, dari hayalan, kemudian lintasan pikiran, kemudian keinginan, kemudian jadi tekad. Begitu, jadi tekad. Kan kalau belum yakin itu pada tataran tekad. Padahal ada orang, saya pergi atau enggak ya? Saya pergi atau enggak? Itu masih keinginan. Ya, masih keinginan. Kalau jauh, nah itu masih hayalan itu. Masih hayalan. Oh, bisa enggak saya menjadi Perdana Menteri ya? Itu hayalan itu. Ya, hayalan-hayalan yang jauh sekali. Tapi kalau di mana letak setan? Dan di mana letak malaikat, Bapak Ibu sekalian? Di sini, di lintasan pikiran. Ya, di lintasan pikiran ini ada dua. Dia ada bisikan dan ada ilham. Begitu, ada bisikan, ada ilham. Ya. Lalu kemudian ilham ini dari malaikat. Yang kedua, bisikan dari setan. Ya. Kemudian ilham yang dari malaikat itulah yang akan memberikan taufik. Ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang datang dari setan itu adalah godaan-godaan yang akan menggelincirkan manusia. Ya, itulah yang yuwaswisu fi sudurin nas, itu masih pada tataran alam pikiran, masih dalam lintasan pikiran. Ketika dalam lintasan pikiran itu misalnya melihat perempuan kan, misalnya, mohon maaf, mungkin contoh melihat perempuan itu ada lintasan pikiran, oh cantik dia, lihat gitu, lihat seperti itu. Nah itu ada dua kekuatan sebenarnya, lihat enggak ya, lihat enggak, dorongan keinginan itu terus mendorong ya yang berasal dari syahwat, dia mendorong terus. Sementara ilham yang datangnya dari malaikat itu memberikan pencerah. Terus menerus dia. Jadi terjadilah pertempuran itu. Terus menerus di dalam diri kita antara ilham dengan bisikan-bisikan. Dan bisikan ini luar biasa kuatnya. Sehingga kemarin kita sebutkan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah itu dengan qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ya, malikin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Sesembahannya manusia. Baru min syarril waswasil khannas. Dari bisikan-bisikan setan yang menggelincirkan itu. Nah itu karena dia pertempurannya dahsyat sekali di dalam alam pikir. Ya, di dalam alam akal. Nah ini luar biasa. Nah kalau kita ini, Bapak Ibu sekalian, diliputi hati kita ini dengan ketakwaan, nah itu dengan ketakwaan yang muncul ilham-ilham. Sampai kadang-kadang pikiran kotor, pikiran bisikan itu enggak masuk sama sekali, Pak. Kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang ada kawan itu saya tanya, kamu tahu enggak alamat misalnya link untuk pornografi itu? Enggak tahu dia. Mikir aja enggak. Begitu. Mikir aja enggak. Ya, ada sebaliknya orang. Tahu enggak Masjid Hijrah? Enggak tahu dia. Atau kalau kita sebutkan apa begitu dia nggak tahu karena nggak terpikir, nggak ada dalam alam pikirannya, itu karena dipenuhi. Ya itu makanya hati ini nanti menjadi. Jadi kalau hati ini sudah terpengaruhi, maka dialah yang menghasilkan ilham-ilham atau bisikan-bisikan. Baik, sekali. Yang ketiga, kesuciannya itu menjadi syarat masuk surga. Kesucian surga, kesucian hati. Dikatakan fal jannatu la yadkhuluha hubithun. Ya, surga itu tidak dimasuki oleh kotoran.
sesuatu yang kotor. Wala man fihi syai'un minal khubusi. Juga tidak dimasuki oleh orang yang di dalamnya ada kotorannya. Ya. Faman tatahhara fid dunya. Nah, maka siapa yang rajin untuk bersuci, membersihkan diri, ya. Walaqiyallahu tahiran min najasatihi dakhala bi ghairi mu'awwaq. Siapa yang dia rajin untuk mensucikan diri, membersihkan diri, membersihkan hatinya, begitu, maka dia akan masuk surga tanpa ada halangan apapun. Ya. Wa man lam yatatahhar fid dunya. Siapa yang tidak rajin untuk bersuci, fa in kanat najasatuhu ainiyatun, dia bilang gitu. Ini Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kotorannya itu kotoran yang asli, Pak. Jadi ada di sini kotoran asli dan kotoran sampingan. Bilang, kotoran asli itu apa? Dia bilang begini, kal kafir. Kekafiran itu kotoran asli. Ya, kekufuran itu kotoran asli. Kalau dia kotorannya asli tidak akan masuk sama sekali. Dan tidak akan mungkin memasukinya sama sekali. Begitu. Nah, wa in kanat najasatuhu kasbiyatan aridatan dakhalaha ba'da ma yatatahharu finnar min tilkan najas. Nah, adapun kalau kotorannya itu kotoran yang sampingan, maka dia kalau nanti pada saatnya sudah di akhirat belum tersucikan, maka dia disucikan terlebih dulu di neraka sampai dia bersih baru boleh masuk surga. Karena surga itu tidak ada tempat kotoran. Seperti itu. Tidak dia memuat kotoran apapun. Makanya sebenarnya sakit itu membersihkan. Ya, musibah itu membersihkan. Ini kan biasanya kalau orang sakit, nah, ini doakan sakit. Orang doanya la ba'sa. Tahur insyaallah. Begitu. Jadi kalau kita sakit itu membersihkan. Nah, begitu. Kita melakukan amal soleh membersihkan. Kan biasanya kalau kita pergi ke masjid, kaki kanan itu menambah, kaki kiri membersihkan. Jadi tambah bersih, tambah bersih, tambah bersih. Jum'ah ke Jum'ah membersihkan. Ramadan ke Ramadan membersihkan. Sholat ke sholat membersihkan. Seperti itu. Kita dikubur, makanya ada azab kubur. Yang belum terbersihkan akan dibersihkan. Sampai nanti ada, sudah dibangkitkan, masih ada. Yang masih tersisa, itu matahari sejengkal begini. Begitu kan. Kemudian panasnya tidak, Masya Allah beratnya. Lalu kemudian sampai ada yang keringatnya itu sampai membanjir. Itu semuanya membersihkan. Sampai kemudian kita bisa masuk sana. Ya. Di antaranya juga untuk membersihkan dengan syafaat. Itu juga bagian-bagian dari untuk membersihkan. Jadi surga itu dia bersih dan tidak bisa dimasuki dengan kotor. Makanya dan kebersihan itu kebersihan apa? Kebersihan hati. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, mutatahhirin. Itu bersih hati dan bersih jasadnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati jamaah sekalian, yang keempat hebatnya hati itu dia tempat letak pandangan Allah. Ya, Allah itu melihat hati saja. Ya, Allah itu melihat hati saja, tidak melihat yang lain-lain. Ya. Ya, Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kamu dan juga tidak melihat harta kamu. Walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Yang dilihat itu adalah perbuatan dan hati. Perbuatan pun kalau tidak didasari oleh hati yang bersih, dia hilang begitu saja. Ya, dia hilang begitu saja, tidak memiliki arti. Nah, oleh karena itu tetap saja yang sangat berperan itu adalah
adalah hati. Ya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, satu-satunya hal yang memberi manfaat di akhirat itu adalah hati. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat harta ataupun anak ataupun keturunan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, salim. Nah, berarti yang akan memberikan manfaat hati. Ya, begitu. Yang memberikan manfaat adalah hati. Ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi kalau kenapa orang masuk neraka itu? Ya karena hatinya enggak paham. Tadi kan dari fungsi hati memahami, yaitu ilmu tadi, pikiran, memahami begitu. Memikirkan begitu. Lah dia tidak memikirkan gitu. Tidak memahami hakikat. Nah, itu kan kerja hati. Nah, kalau dia hidup di dunia ini enggak memahami tujuan hidupnya, ya itu seperti surat, ya alamatnya, ya kalau salah alamat tidak sampai tujuan. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang keenam. Yang keenam adalah rumah berteduh bagi keimanan dan ketakwaan. Itu yang nomor 6. Ya, jadi ketakwaan dan keimanan itu letaknya di hati. Ya, letaknya di hati. Ya, Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa, ketakwaan itu hahuna di sini. Jadi Rasul mengisyaratkan kepada dadanya sebelah kiri. Nah, itu adalah hati. Di mana di situ terletak hati. Maka dia simpanan, ya, tempat di mana ada ketakwaan dan ada keimanan itu berada di dalam hati. Sedikit lagi, nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Lemahnya hati membuat pemiliknya sensitif terhadap penyakit, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau hatinya lemah, keyakinannya lemah, imannya lemah, pengetahuannya lemah, itu tekadnya lemah, tadi kan, keyakinan, keilmuan, ya, kemudian jadi tekadnya lemah, pengetahuannya lemah, keinginannya lemah, saya begitu, itu dia rentan dengan penyakit, ya begitu. Di sini dikatakan lamma kanal badanul marid yu'dhihi ma la yu'dhi as-sahih min yasiril harri wal bardi wal harakati wa nahwi. Jadi biasanya kalau orang sakit itu ada angin sedikit langsung aja masuk angin. Saya sering gitu. Saya itu kalau di Indonesia itu kalau saya naik sepeda motor, Pak, nggak pakai jaket, udah masuk angin tuh. Itu karena saya lemah secara fisik itu, sering sakit-sakit. Nah itu nanti panas sedikit sakit, dingin sedikit sakit, gitu. Ngangkat, saya itu juga ngangkat yang berat sedikit, udah sakit di sini, itu sakit ya. Nah jadi wakadzalikal qalbu. Nah, dikatakan demikian juga hati itu. Idza kana fihi maradun. Kalau hati itu ada ada sakit di dalamnya, maka adahu adna syai'in min subhatin aw syahwatin. Ya, jadi kalau ada dua penyakitnya hati itu. Yang pertama syahwat. Jadi kalau ada keinginan-keinginan yang muncul ke dia, itu yang dihadapkan kepada dia cepat sekali tertarik. Ya, cepat sekali tertarik. Nah, begitu. Lalu yang kedua, kalau dia dikasih tahu informasi keilmuan, ya, informasi keilmuan yang menyeleweng, yang tidak sesuai dengan jalan yang sebenarnya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia cepat sekali mempercayai. Itu. Cepat sekali dia percaya. Begitu. Kadang-kadang cepat sekali percaya disebabkan oleh tokoh besar. Percaya. Padahal yang disampaikan itu tidak benar.
Nah, itu cepat sekali. Nah, jadi dua ini. Lalu kalau ada ada bisikan-bisikan yang terkait dengan keinginan-keinginan begitu. Ya, oh ini ente anu aja, korupsi aja. Wah, cepat sekali. Ya, cepat sekali. Kalau enggak ketahuan, cepat sekali dia menerima itu. Ya, itu seandainya kalau hati itu sakit, maka dia cepat sekali dia terpengaruh. Ya, terpengaruh oleh sakit. Jadi dia mudah sakit ya. Makanya kalau kemarin kan musim Covid itu harus memperkuat fisik supaya kalau dia datang itu bisa ketolak. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya dia adalah penyakit hati adalah kanker ganas yang membinasakan. Innama yusibul badan min asqam fi hadhil haya yujaru alaihil insan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu Bapak Ibu sekalian kena penyakit fisik, kita itu dapat pahala. Dapat pahala. Begitu. Di sini dikatakan kalau kita itu dapat penyakit yang fisik, sakit gitu, sakit perut, gitu pusing begitu atau demam, itu dapat pahala. Amma ma yusibul qalbu min amrad. Adapun penyakit yang menimpa hati ya minal ismi fahuwal ismu kulluhu wal halak kulluhu fil hayati ba'dal mamat. Jadi kalau penyakitnya itu penyakit hati itu menghancurkan. Tapi kalau penyakitnya penyakit fisik itu sebenarnya keberkahan. Kenapa kok keberkahan? Ya kita dimaafkan. Kita dapat pahala dengan sakit itu. Dikira pahala itu hanya dapat ketika kita berbuat baik. Tidak. Sampai sakit pun itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita diganjar dengan pahala. Ya, dengan pahala. Seperti itu. Makanya sakit itu tidak ada jeleknya. Begitu. Jeleknya itu kalau kita tidak sabar. Kalau kita tidak sabar. Kalau kita sabar, oh pahala semuanya isinya. Sabar isinya. Pahala semua. Isinya begitu. Nah ini. Tapi kalau sakitnya itu sakit hati, itu kehancuran semua. Ya. Innaka idza dakhalta ma'rakat faqatalta al-adu adh-dhahir wa salabaka hayataka lamutta syahidan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita sedang perang lalu kemudian kita mati, terbunuh, maka itu kita syahid. Kalau kita sakit, keserang, kena Covid, syahid. Jangankan sakit perut, kena syahid. Begitu. Apalagi perang itu membela agama Islam. Oh itu kalau meninggal mati syahid. Tempatnya surga. Dan bisa memberikan syafaat 40 daripada keluarga. Hebatnya itu begitu. Iya. Terus amma idza ghalabakal aduul batin bi aslihatis syahawati wasyubuhat lamuttahina idzin toridan. Wah, hebat sekali ini bahasanya. Kalau kamu dikuasai oleh musuh, ya, musuh dan terbunuh dengan asliha, dengan senjata tadi, dua senjata tadi, yaitu senjata syahwat dan senjata syubhat, maka engkau mati konyol dan terusir. Begitu. Mata hina idzin muttahina idzin toridan wasyattana indallahi ma baina syahidin wa toridin. Beda antara orang yang meninggal syahid dengan orang yang meninggal terusir. Kayak iblis itu terusir dari surga. Terusir dari rahmatnya. Itu beda. Jadi kalau kita sakit hati, maka dan kemudian kita bisa terbunuh oleh penyakit-penyakit hati itu, maka kita bisa mati terusir dari rahmat Allah Subhanahu. Tapi kalau kita meninggal fisik, sakit fisik, itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu. Itulah pentingnya hati.
Dan itulah pentingnya, hebatnya hati sehingga dia menjadi raja. Ya, dia menjadi raja. Dialah menentukan hitam putih kehidupan kita ini. Nanti akan kita teruskan di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita membersihkan hati, menjadikan hati kita itu cemerlang, ya, bersinar dan memancarkan pancaran-pancaran iman yang dengan itu insya Allah kita akan bisa menghadap Allah dengan husnul khotimah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika. Oh, ada pertanyaan? Oh ya, silakan Pak. Jangan sulit-sulit Pak ya. Saya Oh iya betul. Nanti akan ada yang menjawab. Bismillah. Iya. Betul. Hmm. Hmm. Kalau dia nggak terima, dia rugi 2 kali, Pak. Rugi sakit, dia tidak dapat pahala. Malah dia dapat dosa karena dia nggak tahan. Padahal yang disuruh kita watawasau bis sabri. Oh itu, kita disuruh sabar dalam menghadapi. Begitu. Nah ini makanya nanti kita jelaskan di kesempatan lain. Bagaimana sabar itu nanti akan menjadi asas bagi kehidupan kita. Itu. Jadi kalau dia ngeluh dapat rugi 2. Kiranya sama dengan orang ini ya Pak ya. Sudah dapat musibah ketimpa tangga gitu. Wah, begitu. Tapi kalau dia sabar dapat pahala. Mungkin dia sakit tapi dapat pahala. Begitu. Dan pahala itulah yang nanti mengantarkan kepada surga begitu. Nah, kan seperti itu. Nah, maka di kehidupan ini adalah latihan bertahan. Satu kan kita gas, Pak ya. Gas itu amal soleh. Yang kedua rem. Rem itu kesabaran, tahan. Begitu, tahan terhadap goncangan hidup yang kita hadapi. Kemarin kan kita sudah jelaskan bahwa hidup ini adalah ujian. Ujian itu berat. Nggak ada ringan-ringannya itu hidup ini. Gitu. Yang kaya pun tetap aja dia berat. Saya nggak yakin itu yang kaya itu nggak diuji dengan kekayaannya. Ataupun yang miskin itu juga. Tapi ya jelas yang miskin lebih tidak enak. Iya, seperti itu. Tapi kalau itu gitu Pak ya. Jadi kalau kita tidak sabar maka sebenarnya makanya ini saya tidak menganjurkan, Ini tingkat tinggi ini. Para sahabat itu ada yang kalau sakit nggak mau berobat. Ini saya nggak nganjurkan. Ini sudah tingkat tinggi. Begitu. Kenapa? Malu dia sama Allah. Malu dia sama Allah. Kok saya minta kepada yang lain? Begitu. Jadi tahan tapi bukan kok kemudian gantung diri. Saya kemarin diceritain oleh Pak Indra itu bosnya itu karena pisah dengan istrinya gantung diri. Itulah nggak ada iman itu. Ada iman begitu. Terus tulis di sini di anunya itu. Besok para pekerja datang dia bilang, "Wow, dia sudah tergantung." Kalau nggak ada iman itu ketahanannya rendah. Makanya di Jepang itu negara maju begitu. Itu favorit sekali gantung diri. Apa namanya? Harakiri itu ya. Dan ada saya lupa namanya itu. Ada hutan itu tempat untuk bunuh diri ya datang ke situ. Dan katanya hari Senin yang favorit. Gimana tuh Pak? Kita kan ada favorit untuk ibadah ya. Mereka favorit untuk bunuh diri. Betapa bedanya itu antara iman dengan kekufuran. Dahsyat sekali Pak. Nah, makanya dengan iman kita jadi ada kesabaran. Begitu. Tadi apa Pak? Iya. Iya betul. Iya.
Iya, betul, betul. Iya. Dia nggak tahu bahwa pikiran itu ada dalam hati. Dia pikiran itu kerjaan hati dalam pemahaman kita. Kenapa begitu? Kenapa kita tidak mengatakan pikiran itu di otak, tapi di hati yang dia nyambung kepada Allah. Oleh karena itu pikiran kita harus nyambung kepada Allah. Begitu. Itu alasannya. Nah, begitu. Nah, dia nggak paham seperti paham kita maksudnya, Pak. Kalau di dalam Islam, loh, pikiran itu ada dalam hati. Jadi kita itu dikendalikan oleh hati yang salah satu fungsinya adalah berpikir. Gini, Pak. Pikiran itu kalau dia sudah yakin jadi tekad, Pak. Tekad itu di mana? Hati. Betul? Misalnya, ini nggak bisa ke sana. Enggak, saya bisa. Kamu nggak bisa? Bisa, begitu. Ya, bisa lakukan itu. Itu kan tekad, Pak. Tidak hanya saja pikiran itu, Pak. Itu sudah sampai pada tekad. Nah, itu ada di dalam hati. Jadi pikiran itu hanya mengantarkan nanti sampai pada tekad. Ya, payahnya itu kan, bahayanya itu kan tadi itu lintasan-lintasan pikiran itu yang kemudian meyakinkan dia, menjadi yakin dia. Saya kalau melakukan ini nggak ada orang tahu, yakin dia itu. Yakin gitu dia, makanya dia langsung kemudian melakukan. Begitu, dia melakukan. Saya nggak akan diketahui. Ya, begitu. Ada yang cerita kemarin, ya selingkuhnya itu di Malaysia. Gimana tuh? Dikira nggak diketahui. Diketahui. Gimana tuh? Itu kan dia, itu hanya hayalan-hayalan dia. Hayalan-hayal. Tapi dibangun di atas keyakinan. Sama dengan orang mohon maaf, misalnya orang non-muslim, Kristen begitu. Yakin bahwa Tuhan itu ada 3. Yakin sekali. Betul. Yakin sekali. Tapi keyakinan itu dibangun di atas tadi pikiran yang keliru. Tapi yakin juga. Makanya hati-hati. Dia bisa yakin itu, kita bisa yakin yang celaka atau yakin yang selamat. Itulah hati. Makanya kata kuncinya ada di hati. Ini kalau dengan pikiran, iya pikiran ada di dalam hati, ya begitu. Nah, kira-kira seperti itu, insya Allah. Ya, jadi nyambung. Mungkin ada lagi? Bukan pas ini, sudah lebih 2 menit. Mudah-mudahan kita diberikan selalu pencerahan, ya, sehingga pikiran kita, kemudian keinginan-keinginan kita dan emosi-emosi kita semuanya ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti yang ada itu ilham. Coba Pak, mengilhami, siapa yang mengilhami dulu? Ini ilham, Pak. Mendirikan masjid di sini nih, ilham itu. Ngundang ustadz dari Indonesia begitu, ilham itu. Begitu kan bisa saja, Allah ngapain ngundang-undangan begitu. Kok ada seperti ilham itu. Kok bisa keluar seperti itu? Karena hati. Kita ingin meningkatkan. Begitu kan? Kan gitu kan? Nah, itu akhirnya muncul ilham-ilham yang baik. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan kedekatan kita nanti ada ilham-ilham. Dan ilham-ilham itulah yang menghasilkan produk-produk ya kita yang dahsyat sekali nanti untuk umat Islam dan untuk kemanusiaan semuanya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.